semua, perkenalkan saya Zulkifli Golongo, mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Hukum Internasional dengan berangkat pada salah satu judul Hukum Internasional atas sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa, merupakan bagian dari proses di dalam penyelenggaraan perdagangan antar negara atau perdagangan dunia. Hukum tentang jual beli internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor impor. Karena itu dalam berinteraksi secara internasional satu sama lain dalam perdagangan dunia akan mengalami dinamika atau bentrokan ataupun perselisihan. Negara di dunia melakukan suatu kesepakatan terhadap aturan main dalam sistem perdagangan global sebagaimana yang diatur oleh World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagaimana kita ketahui, sebagai anggota yang terlibat di dalam perdagangan negara, Indonesia melakukan ekspor bahan baku biodiesel ke negara-negara Uni Eropa dengan bahan baku dari minyak kelapa sawit. Itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara di Uni Eropa, dan di negara Uni Eropa sendiri juga sebetulnya menghasilkan biodiesel atau memproduksi biodiesel, namun bahan dasarnya adalah bahan dasar dari minyak kedelai, berbeda dengan biodiesel yang berasal atau hasil ekspor dari Indonesia adalah berasal dari kelapa sawit. Nah, tentu di antara kedua bahan dasar yang berbeda ini ternyata menimbulkan selisih yang cukup besar, karena selisihnya sampai dengan $180 Amerika Serikat per ton ya, antara produk biodiesel dari Indonesia dan produk biodiesel dari negara-negara Uni Eropa, karena bahan dasarnya yang berbeda. Ini yang kemudian ternyata menimbulkan masalah hukum ya, dan karena murahnya harga biodiesel Indonesia di Uni Eropa, maka Uni Eropa sendiri kehilangan market share ya, atau kehilangan pembeli di dalam negerinya karena adanya persaingan harga yang lebih murah dengan kualitas yang relatif sama, sehingga produk impor biodiesel ini lebih cepat terserap oleh konsumen di pasar Uni Eropa, dan ini ternyata mengancam produksi biodiesel dari Uni Eropa itu sendiri, sehingga harga bahan baku untuk pembuatan biodiesel itu sendiri ternyata jauh lebih diminati oleh pasar ya, dan karena harganya yang lebih rendah. Kita tahu semua biodiesel ini sendiri adalah merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar kendaraan dan kit listrik yang paling banyak digunakan di negara-negara Uni Eropa. Nah, atas kondisi ini ternyata ya, dalam perkembangan proses jual beli atau transaksi perdagangannya, proses ekspor impornya, ya dituduh oleh negara-negara Uni Eropa melakukan aksi dumping ya. Nah, dumping ini sendiri adalah salah satu istilah yang bisa diartikan sebagai praktik penjualan ke negara lain dengan harga yang oleh negara tujuan ini dianggap terlalu rendah atau murah gitu, dengan sepihak ya oleh Uni Eropa mengenakan produk biodiesel dan Indonesia ini dengan pajak anti dumping ya. Nah, Indonesia tentu tidak menerima pengenaan pajak anti dumping ini karena Indonesia tidak melakukan dumping ya. Nah, lalu
atas masalah ini Indonesia kemudian dalam rangka untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama ini kepada WTO atau World Trade Organization tadi sebagai salah satu langkah ya, karena sudah terbatasnya proses ekspor biodiesel Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Nah, salah satu organisasi dari WTO yang menangani sengketa hukum ini disebut sebagai Dispute Settlement Body. Jadi salah satu organisasi atau badan yang menangani atas masalah sengketa-sengketa perdagangan, dan salah satunya adalah melalui proses bagaimana kemudian adanya sidang juri secara panel begitu untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam gugatan yang disampaikan, perbedaan bahan baku pembuatan biodiesel antara kedua negara ini tentu berbeda ya dari pemerintah Indonesia sendiri ya, dalam hal ini dari Kementerian Perdagangan. Nah, apa yang berbeda? Indonesia adalah menggunakan biodiesel dari bahan dasar kelapa sawit, sementara negara-negara Uni Eropa menggunakan bahan dasarnya dari kedelai. Nah, sehingga tidaklah tepat dinilai Indonesia melakukan dumping, karena dumping terjadi jika menggunakan bahan baku yang sama namun salah satu negara menjual dengan harga yang murah. Nah, tentu dari serangkaian proses hukum dan juga proses panel dari para juri, maka didapatkan hasil temuan dari proses investigasi, kemudian merekomendasi bahwa kebijakan dalam proses penyelesaian sengketa hukum ini adalah tindakan Uni Eropa yang yang mengenakan pajak anti dumping ini bertentangan dengan perjanjian anti dumping sebagaimana di dalam peraturan WTO atau peraturan World Trade Organization. Nah, dalam hal kedua, panel para juri menyatakan bahwa Uni Eropa telah merugikan Indonesia karena tindakan anti dumpingnya, dan ini tidak sesuai dengan skema perjanjian anti dumping dari WTO itu sendiri. Nah, oleh karena itu proses akhir dari sengketa hukum perdagangan internasional ini Indonesia telah dimenangkan karena ketentuan perjanjian anti dumping justru yang dilanggar atau yang melanggarnya adalah Uni. Tentu terus berlanjut, Indonesia masih menjadi eksportir terbesar dari bahan baku biodiesel di negara-negara Uni Eropa, dan putusan ini berlaku sejak tahun 2017 dan sampai hari ini masih sudah digunakan keputusan ini, dan Indonesia bebas untuk melaksanakan atau melakukan ekspor bahan baku biodiesel. Dan ini saya kira salah satu contoh dari kasus hukum internasional yang melibatkan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. Terima kasih, salam sehat.